Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita dari kelas TI 61. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proyek konstruksi. Ini adalah konsultan untuk kebutuhan merumuskan klien. Kemudian P2 yaitu konsultan untuk FS atau feasibility study. Kemudian P3 yaitu konsultan untuk desain manajemen proyek. Kemudian P4 yaitu kontraktor, pemasok, dan konsultan untuk pengawasan. Di sini kita akan menjelaskan tentang kebutuhan klien. Kebutuhan klien ini atau biasa disebut dengan tahap perencanaan atau planning, yaitu semua proyek konstruksi biasanya dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun berdasarkan kebutuhan atau need. Pihak yang terlibat adalah pemilik. Kemudian dari kebutuhan klien ini ke feasibility study atau tahap studi kelayakan. Pada tahap ini adalah untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Nah, kegiatan yang dilaksanakan yang pertama itu menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya. Yang kedua, meramalkan manfaat yang akan diperoleh. Yang ketiga, menyusun analisis kelayakan proyek. Yang keempat, menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Dan pihak yang terlibat adalah konsultan studi kelayakan atau konsultan manajemen konstruksi. Kemudian dari feasibility ke desain awal atau biasa disebut dengan tahapan penjelasan atau briefing. Pada tahap ini, pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan, sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsirkan keinginan pemilik. Kegiatan yang dilaksanakan yang pertama itu menyusun rencana kerja dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya, persyaratan mutu. Kemudian yang ketiga, menyiapkan ruang lingkup kerja, jadwal serta rencana pelaksanaan. Kemudian yang keempat, membuat sketsa dengan skala tertentu sehingga dapat menggambarkan dana dan batas-batas proyek. Pihak yang terlibat adalah pemilik dan konsultan perencana. Kemudian dari desain awal ke terperinci rancangan. Ini biasa disebut dengan tahap perancangan atau desain. Pada tahap ini adalah melakukan perancangan atau desain yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan dari pemilik, seperti membuat gambar rencana, spesifikasi, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, dan sebagainya. Kemudian dari terperinci rancangan ke konstruksi dengan melalui P4 atau kontraktor, pemasok, dan konsultan untuk pengawasan. Kemudian ke konstruksi. Tujuan pada tahap ini mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya, waktu yang sudah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan semua operasional di lapangan.
Kegiatan perencanaan dan pengendalian adalah yang pertama itu perencanaan dan pengendalian, yang kedua jadwal waktu pelaksanaan, yang ketiga organisasi lapangan, yang keempat tenaga kerja, yang kelima peralatan dan material. Kemudian dari kegiatan koordinasinya yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan. Kemudian yang kedua, mengkoordinasi para subkontraktor. Pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas dan atau konsultan MK, kontraktor, subkontraktor, supplier, dan instansi terkait. Kemudian dari konstruksi ke startup implementation. Tahapan ini biasa juga disebut dengan tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan atau maintenance dan startup. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya. Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan data-data pelaksanaan, baik berupa data-data selama pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan. Yang kedua, meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan. Yang ketiga, mempersiapkan petunjuk operasional atau pelaksanaan serta pedoman pemeliharaan. Kemudian yang keempat, melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan. Pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas atau MK, pemakai dan pemilik. Kemudian di sini feasibility ditunda atau dibatalkan dan feasibility ke kebutuhan klien dengan P2 konsultan untuk feasibility study atau FS. Baik, itulah penjelasan menurut pemahaman saya sendiri. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kurang tepat dari apa yang saya jelaskan tadi, baik itu dari ucapan, kata-kata yang saya keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.